Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 juga bisa adik-adik lihat di halaman 174. Nah, di soal itu dikatakan medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B itu sebesar 80 Newton per kolom. Jadi bisa kita tulis 80 Newton per kolom. Kemudian jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm. R sama dengan 3 cm. Sehingga kalau kita konversi ke meter itu akan menjadi 3 kali 10 pangkat minus 2. Nah, yang ditanyakan itu berapa medan listriknya. Nah, ini karena ada jarak, maka kita bisa menggunakan rumus E sama dengan K I per R kuadrat. Nah, di hukum kolom yang pertemuan minggu lalu itu kita sudah ketahui bahwa K ini adalah konstanta ya. Jadi konstanta itu besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. E-nya 80 kita taruh di sini. Q ini yang kita cari. Kemudian R-nya di bawah 10 pangkat minus 2. Kita pangkatkan 2. Jadi 80 kita tulis dulu. Nah, ini satuan ya. Biar tidak terlalu banyak kita menulis satuan. Ini saja sudah hilangkan di sini ya. Jadi ini meter kuadrat dengan meter kuadrat. Ini kemudian kolom kuadrat, di sini kolom, jadi yang tersisa nanti tinggal satuannya Q, yakni kolom ya. Oke, kita lanjut. 80 kita tulis lagi, kemudian 9 kali 10 pangkat 9, kemudian dikali Q, 3 dipangkatkan 29, 10 dipangkatkan minus 2, dikali 2 adalah 10 pangkat minus 4. 80 kita tulis lagi, kemudian 9 bagi 9 itu kan 1, tidak perlu kita tulis. Kemudian 10 pangkat 9 ini dikurangi minus 4 karena dia bagi ya. Maka yang kemudian adalah 80 sama dengan 10 pangkat 13 dikali Q. Sehingga Q adalah 80 dibagi 10 pangkat 13 ya. 8 dikali 10 pangkat ini kita rubah jadi 10 pangkat 1 ya. Jadi 10 pangkat 1. Kemudian kita kurangi dengan 13 sehingga Q sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 12 kolom. Jadi besar medan listrik adalah muatan ya adalah 8 kali 10 pangkat minus 12 kolom ya. Kemudian yang berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan potensial listrik ya. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita dengan beda potensial. Nah, beda potensial itu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu dengan terjadinya petir ya. Jadi petir itu terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi ya. Sehingga terjadi lompatan elektron yang sangat besar ya. Jadi itu mengapa sampai terjadi petir ya, karena ada beda potensial antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Nah, beda potensial listrik itu sendiri itu dia adalah perbandingan antara besar medan listrik dengan besarnya muatan listrik. Ini rumusnya delta V sama dengan W per Q. Delta V-nya adalah beda potensial, W-nya adalah energi listrik joule, kemudian I-nya adalah kolom ya, muatan listrik. Ini satuannya kolom. Nah, kita lihat contoh soal. Nah, untuk contoh soal itu adik-adik bisa lihat di halaman 177 ya. Ini Bu saja akan langsung bacakannya. Jadi nomor 1 ya. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai di sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi? Jadi, nomor 1 diketahui W ya. Energi sebesar 60 joule, berarti W sama dengan 60 joule. Kemudian yang berikutnya, berapa beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 joule
untuk memindahkan muatan sebesar 20 kolom. Berarti Q sama dengan 20 J. Yang ditanyakan adalah delta V. Ya, jadi kita masukkan di rumus W 60 dibagi 20. Hasilnya adalah 3 volt ya. Kemudian yang berikutnya nomor 2. Nomor 2. Sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 V. Berarti diketahui V sama dengan 1,5 V. Berapakah besar energi yang diperlukan? W sama dengan berapa? Berapakah besar energi yang diperlukan jika digunakan untuk memindahkan muatan sebanyak 40 kolom ya? Q sama dengan 40 kolom. Kita lihat rumusnya. V sama dengan W per Q ya. Sehingga kalau mencari W itu kita tinggal mengalihkan delta V dikali Q. 1,5 volt dikali 40 kolom. Hasilnya adalah 1,5 dibagi 4, hasilnya adalah 60 joule ya. Jadi ini ada 2 contoh soal. Soalnya bisa adik-adik lihat di buku siswa ya. Nah, jadi kita sudah tuntaskan 2 pembahasan poin materi pada hari ini, yakni mengenai medan listrik dan juga beda potensial listrik. Jika ada hal-hal yang tidak adik-adik pahami tentang apa yang sudah Ustazah jelaskan, silahkan adik-adik boleh bertanya, bisa melalui grup WA atau bisa juga langsung menghubungi WA-nya Ustazah ya. Demikian, semoga apa yang Ustazah sampaikan ini bisa adik-adik pahami dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Ustazah. Dan marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.